Assalamualaikum. Ya, siapkan kelas. Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Siap, Rab. Doa mulai. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan, nikmat sehat untuk melakukan aktivitas rutinitas kita ya, yang wajib yang seperti biasanya kita lakukan. Oke, sebelum Ibu memulai materi hari ini ya, Ibu mau mengabsen dulu. Adakah yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk hari ini? Coba yang sekretaris yang ngurus absensinya aja yang menjawab. Siapa saja? Siapa? Sari Wulan ini kenapa? Sakit, izin, Alpa? Iya, siapa lagi? Siapa? Nopita Sari, Alpa. Hari ini Ibu akan memberikan materi yang berhubungan dengan emosi. Ya. Jadi maksud dan tujuan Ibu kali ini adalah memberikan pembiasan atau desiminasi untuk siswa dan guru SMK Negeri 1 Simpang Katis ya, yang hari ini Ibu mulai dengan siswa yaitu kelas kalian. Kelas kalian yang Ibu pilih nanti untuk mewakili ya, untuk mewakili kelas-kelas lain ya, dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 untuk menyuarakan atau menyerukan 7 jurus BK. Ya. Kita sekarang ada 7 jurus BK. Jadi hari ini Ibu ngasih 1 jurus aja yang berhubungan dengan emosi ya. Jadi sebelum memulai mungkin ketua kelas bantu Ibu untuk membagikan kertasnya, nanti kita ada permainan yang berhubungan dengan kelola emosi. Oke, silakan bagi ke teman-teman. Ya, terima kasih. Semua sudah mendapatkan kertasnya? Oh, ada yang kelewatan ketua kelas, tolong nak, lupa. Emosi, satu orang yang mau menjawab silakan angkat tangan ya. Yang kalian pahami tentang emosi itu apa? Ibu di sini tidak menuntut harus benar, harus tepat, tidak. Ini pemikiran kalian masing-masing. Kalian mengartikan emosi itu seperti apa? Ayo, siapa yang bisa silakan angkat tangan. Yo, siapa yang bisa silakan, nggak apa-apa nak. Ayo. Atau ibu yang nunjukin. Coba Bima. Emosi menurut Bima itu apa? Menurut Bima, emosi adalah mengekspresikan diri. Ya. Coba yang lain lagi. Emosi itu adalah mengekspresikan diri. Yang lain lagi. Kalian pernah ngalamin emosi nggak? Yakin pernah? Ya, menurut kalian emosi itu apa? Suatu kemarahan. Apa? Suatu kemarahan. Suatu kemarahan. Terus siapa lagi? Apalagi emosi itu suatu kemarahan. Apalagi? Kalau menangis itu ungkapan emosi tidak?
Emosi. Kalau tertawa itu ungkapan emosi atau tidak? Ungkapan emosi. Kalau lagi galau, sekarang lagi galau nih kalian, sekarang lagi musim-musim galau, ya. Itu termasuk emosi atau tidak? Ungkapan emosi atau tidak? Ungkapan emosi. Jadi, emosi itu adalah ungkapan seluruh perasaan yang dirasakan oleh seseorang. Baik itu sedih, baik itu marah, baik itu bahagia, baik itu lagi galau, ya, lagi nggak ada duit, ya. Ungkapan emosi itu ada macam-macam. Jadi keseluruhan perasaan yang ditampilkan oleh seseorang. Ayo, kalau lagi marah, silakan. Kalau lagi marah, apa yang ditampilkan? Seperti apa? Iya, ada yang berkata-kata kasar. Terus, apa lagi? Perasaan. Ini dari fisik ya. Fisik yang keluar itu kita mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan. Kalau dari ekspresi wajah seperti apa? Iya, kesal, kecewa, ya. Aduh, pokoknya pinginnya kalau misalnya itu yang penyebab kita marah itu adalah manusia, habis orang tersebut. Benar nggak kalau kita lagi marah? Ya, karena marah ini ungkapannya itu ada yang dari perasaan yang keluar, ya, dengan cara menangis tadi, ya, kecewa. Ada yang keluar lewat kata-kata. Kira-kira kata-kata ini kata-kata teratur, tertata, atau dibuat dulu di konsep baru disampaikan, atau kan dengan sendirinya muncul? Iya, dengan sendirinya muncul, ya. Dengan sendirinya muncul akibat dari situasi yang didapatkan. Misalnya mendapatkan peringkat 1. Emosi yang ditampilkan apa? Iya, bahagia. Pernah nggak? Di saat kita bahagia, kita sambil nangis. Iya. Kenapa tuh? Kok bahagia harusnya kan tertawa, senang, ya, bangga, tapi kok nangis? Merasa terharu, ya, merasa terharu sampai kita itu tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, makanya kita lewat tubuh kita, ya, bahasa tubuh kita mengeluarkan air mata. Jadi air mata itu dikeluarkan bukan karena sedih. Di saat terharu, bangga, kita juga bisa mengeluarkan air mata. Oke, kita lanjut ke materi yang berikut. Sudah tadi ya, emosi itu apa yang membuat emosi, terus apa yang Anda lakukan ya saat itu, di saat marah, di saat sedih, apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda rasakan setelah kejadian tersebut? Misalnya kalau lagi marah nih, lagi marah tadi kita sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, terus sampai juga ada yang menangis ya, saking marah nggak bisa dilampiaskan dengan apapun, ya, cuman dengan kata-kata kita menangis di situ bercampur aduk suasana hati kita ya, perasaan, jiwa, fisik kita semuanya. Jadi ada yang menampilkan rasa menyesal. Rasa menyesalnya seperti apa? Contohnya di antara kalian ya, antara si A dan si B terjadi kesalahpahaman. Si A ini adalah korbannya, si B ini adalah pelakunya. Si A tidak terima, akhirnya dia menampilkan ya emosi tadi bermacam-macam, tadi marah apa segala macam ya. Setelah kejadian ini ya, emosi yang ditampilkan setelah itu menyesalnya dengan cara apa? Malu. Terus iya, meminta maaf ya. Karena semua manusia itu tidak ada yang namanya sempurna ya, punya khilaf ya, namanya kita hidup di dalam lingkungan yang terdiri dari beberapa kepala, ya. Terus punya karakter masing-masing, yang berikutnya punya sifat kepribadiannya masing-masing. Jadi
kalau kalian sudah dapatkan materi tentang kelola emosi, mulai bisa mewaspadai diri atau memanage diri. Ya, emosi tidak selamanya marah. Ya. Semarah apapun kita harus bisa memanage emosi kita, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Coba selama ini sering nggak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di saat marah, di saat kalian mengungkapkan rasa marah? Sering kan? Karena apa? Kita belum bisa mengelola emosi. Oke, sudah terjawab ya. Ada salah satu siswa bernama Andi. Ya. Andi ini adalah siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Simpang Katis, jurusan DKV. Pada suatu pagi, Andi berangkat ke sekolah pada pukul 6.20. Ya. Dalam perjalanan menuju ke sekolah, tiba-tiba motor yang dikendarai oleh Andi mengalami bocor ban. Setelah bannya bocor, apa yang akan dilakukan Andi? Dari cerita ini silahkan, kalau ini adalah kejadian itu di kalian yang ngalaminnya seperti apa, ya. Silakan, kertas itu mau dikeremak, ya, mau disobek, mau ini kecil-kecil silahkan, ya. Ini dari cerita, ibu mengarahkan kalian pelampiasan emosinya ke kertas tersebut. Terserah, mau disobek, mau dikeremak, mau di apa terserah, mau dihancurin terserah. Sesuai dengan emosi kalian yang kalian timbulkan akibat cerita ini, ya. Tadi marah karena bannya bocor, ya. Setelah itu dorong pagi-pagi, aduh, ya. Setelah itu Satpam tidak membukakan pintu gerbangnya. Tapi Andi menyampaikan alasan kenapa dia terlambat. Tapi karena terburu-buru, ya, karena situasi dan kondisinya itu, kejadiannya itu mendadak, Andi tidak sempat menelpon wali kelasnya untuk mengkonfirmasi bahwa hari itu dia mengalami ban motornya bocor, jadi mungkin telat. Ya. Masuk, sampai di kelas, ya, pelajaran sudah mulai. Dan di dalam pelajaran tersebut ada tugas yang harus dikumpulkan di hari itu. Dan tugasnya ini sudah dikerjakan oleh Andi. Di saat guru yang bersangkutan menyampaikan bahwa semua siswa harus mengumpulkan kertasnya, tugasnya. Andi mencari di dalam tasnya, tidak ada. Ternyata di saat Andi mengambil uang untuk membiayai ban motornya tadi, ya, di bengkel motor, tasnya lupa dirapikan lagi. Makanya buku tugas itu tadi jatuh di jalan. Ya, jatuh di jalan. Setelah itu, karena pasti dapat tugas ini sudah dikasih waktu 1 minggu untuk dikumpulkan. Karena hari itu Andi mencari tidak ada, maka bertambah marahlah Andi. Ya, silakan. Ekspresi yang disampaikan dengan kertas itu apa? Ayo, apa yang disampaikan dengan kertas? Ya. Konsep pembelajaran sel, ya, konsep pembelajaran sel. Ini menurut penelitian dari Elias, ya, Elias dan kawan-kawan di tahun 1997. Ini proses belajar sosial emosional adalah proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat berempati, membuat keputusan yang tepat, dan bertanggung jawab. Jadi secara keseluruhan yang muncul tadi, yang kalian lampiaskan lewat kertas, ya, itu bagian dari ini, proses belajar sosial emosional. Ya, yang seperti apa? Ya,
kalian bisa mengenali dan mengelola emosi. Dengan apa? Menyelesaikan masalahnya. Andi, walaupun sudah telat, walaupun udah dorong motor, tetap belajar atau bolos? Belajar. Itu yang penting. Ya, itu yang penting. Dalam kondisi apapun, kita masih punya jalan. Ya. Dalam emosi seperti apapun, kita masih punya jalan untuk menyelesaikannya. Tapi tetap berpikir positif. Iya. Yang berikut. Ini kolaborasi ya. Mengelompokkan komponen pembelajaran sosial emosional menjadi 5 komponen yang dijabarkan sebagai berikut. Bisa baca nggak nih? Bisa enggak? Ah? Nggak bisa ya? Ini udah 100 loh nak. Iya. Bisa nggak tuh? Iya. Lagi ya? Oke, silakan. Communities, families and iya. School, classroom. Di bawahnya ada sosial dan emotional learning. Ya. Ini bahasa Inggrisnya. Ya. Iya, yang berikut. Penjelasan dari self awareness, menyadari diri. Ini adalah kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Ya, ungkapan emosi dalam berbagai situasi. Contohnya seperti Andi tadi. Ya. Di saat motornya bocor, tidak langsung buang motornya, pergi meninggalkan ini, tapi dia malah mendorong 500 meter, nemui bengkelnya, menyelesaikan ya, pasang ban baru apa segala macam ke sekolah. Berarti sih saya bisa mengenali emosi yang seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir. Oh, ini menyadari diri. Kayak tadi yang pertama Ibu Tere sampaikan. Emosi itu apa? Ungkapan perasaan secara keseluruhan. Apa saja yang kalian alami di saat emosi? Awalnya pasti kalian berpikiran emosi itu adalah marah, benar nggak? Benar. Iya. Semua orang awalnya itu mendeskripsikan pengertian emosi itu adalah marah. Tapi sebenarnya bukan hanya marah. Tertawa, terharu, bangga, sedih itu semua adalah ungkapan emosi. Yang berikut self management. Iya. Mengelola. Ya, menyadari emosinya, mengelola emosinya. Yang berikut mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Seperti Andi tadi. Menyadari emosinya. Marah, kesal, kecewa. Ya, pasti kata-kata mutiara tuh bertaburan di mana-mana. Di saat dia kecewa, di saat dia emosi, di saat dia marah. Tapi Andi mampu mengelola emosinya. Coba kalau Andi nggak bisa mengelola emosinya. Di saat pintu gerbang, pintu pagar itu ditutup. Ya mungkin Andi ngamuk-ngamuk. Ya. Iya benar nggak? Sudah dorong motor, saya nggak salah, saya ngalamin ini. Coba dengarin dulu penjelasan saya. Tapi kan Andi belum diberikan kesempatan untuk menjawab. Tapi Andi sudah bisa mengelola emosi. Dia sabar, tolong Pak izinkan saya masuk, saya mau belajar. Sampai di kelas, ngalamin lagi. Buku tugasnya sudah disiapin, sudah perfect pokoknya. Ini nanti disampaikan ke guru dengan cara yang perfect deh. Soalnya 1 minggu dikasih tugas itu bukan hal yang ini ya. Berarti ini memang guru membutuhkan kalian itu memberikan yang terbaik dari tugas tersebut. Malah bukunya nggak ada. Setelah itu disuruh gurunya maju. Ini saya rasa kalau Andi itu tidak mengelola emosinya, mungkin bisa beradu acting dengan gurunya. Actingnya apa? Marah-marahan. Guru marah, Andi pun marah. Tapi dia mampu mengelola emosinya.
Terus mengambil keputusan dengan bertanggung jawab. Ya, setelah motornya bocor, saya harus benarin motor saya. Saya harus ke sekolah. Tugas tidak ada, harus saya sampaikan ke gurunya. Alasannya kenapa? Bertanggung jawab enggak? Iya, betul. Terampil berelasi. Ya, kemampuan memahami perspektif yang berbeda termasuk berempati kayak tadi. Ya. Andi harus bisa menjalin hubungan dengan guru dengan cara tidak marah-marah juga. Dia bisa mengendalikan emosinya, memanage, mengelola emosinya. Dia masih menghargai gurunya, ya, menjaga relasi. Saya siswa, saya sudah posisi salah, saya belum mendapatkan kesempatan untuk guru, ya. Guru menyampaikan, coba jelaskan kenapa kamu tugasnya hari ini nggak bisa dibawa. Sudah 1 minggu loh disampaikan. Dia belum diberikan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan, makanya Andi ini masih menjaga hubungan baik antara guru dengan siswa. Oke, yang berikut peduli sosial, ya, menjaga hubungan, ya, tetap harus menjaga dalam keadaan emosi seperti apapun. Jangankan Andi dengan guru tadi ya, di antara kalian di dalam kelas ini harus bisa membina hubungan yang baik. Harus punya rasa empati. Tahu rasa empati itu apa? Tahu enggak? Kalau simpati, apa simpati? Ayo, simpatik apa? Pernah dengar kata simpatik? Apa tuh artinya? Menurut kalian sih? Enggak usah. Merasa kasihan itu empati. Kalau simpati? Coba di sini. Siapa yang mengidolakan artis-artis Korea? Ada? Atau artis Indonesia mungkin ada? Atau siapa di sini yang mengidolakan gurunya? Salah satu gurunya, guru SMK. Ada nggak? Ada nggak di antara kalian? Nggak perlu sebut nama gurunya. Ada ya? Nah, itu berarti apa? Rasa apa yang muncul? Rasa simpati, rasa suka dengan figur orang tersebut. Kalau empati, kita merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita. Kalau dia sedih, ya kita turut merasakan. Sedih, memberikan hiburan, memberikan motivasi biar teman itu tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Ya. Kalau simpatik berarti kita menyukai figur seseorang tersebut menjadi inspirasi kita. Ya. Beda antara empati dan iya, jangan sampai salah sebut lagi ya. Oke, yang berikut kepedulian. Ini tadi yang Bu Tere sampaikan, kepedulian itu harus ada di antara kalian dengan teman. Mempengaruhi emosi suasana belajar, pengaruh nggak? Kalau emosi kita tuh lagi tidak stabil. Tolong jangan fokus emosi itu adalah marah ya. Fokus Bapak bahwa emosi itu adalah ungkapan keseluruhan perasaan. Kalau kalian dalam kondisi emosi, misalnya lagi galau, ngaruh nggak sama proses pembelajaran kalian? Ngaruh banget, ya, sangat berpengaruh. Kalau bagi orang-orang yang tidak bisa mengelola emosinya dengan baik dan bertanggung jawab. Iya, emosi mempengaruhi suasana belajar, tujuan yang ingin dicapai dan pemecahan masalahnya. Tadi sudah paham ya, yang contoh Andi tadi, cerita Andi? Iya. Oke, sekarang EMC2. Ini bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya ada. Ya, kita lihat bahasa Indonesianya. Empati, wah sudah ada nih, empati. Empati tadi apa, Nak? Memahami perasaan? Iya. Kalau semua orang ya memiliki rasa empati, berarti suasana kelas ini seperti apa? Iya, adem kan? Iyalah adem, tenang. Rindu untuk kembali ke sekolah, rindu untuk ketemu kawan-kawan, rindu untuk ketemu gurunya.
Benar nggak? Kalau suasananya adem. Ibu mau nanya dikit, suasana kelas kalian seperti itu nggak? Hah? Berarti ini belum ini nih. Belum merasa kayak keluarga. Belum ya? Yo, tolong ditingkatkan lagi karena kan belum 1 semester ya. Tolong ditingkatkan lagi. Harus wajib itu karena kalian bakal 1 semester. 1 semester, 3 tahun ketemunya. Iya, tadi empati, sekarang mindfulness ya. Ini pemahaman diri. Coba, kalian paham nggak sama diri kalian? Hah? Enggak. Yang benar. Yo. Bima nggak paham sama diri Bima ya? Bima itu siapa sih? Maunya Bima itu apa sih? Bima sampai berada di sini berarti Bima memahami diri, cuman Bima nggak tahu paham atau enggak. Benar nggak? Kalau nggak paham nggak mungkin duduk di kelas ini. Ya, tolong ya, jangan di ini ya. Tolong diinikan kembali ya. Jangan sampai salah persepsi, salah pendapat dengan diri sendiri. Kenali diri, pahami diri itu penting. Sebelum kita tampilkan ke orang lain, ya. Udah paham sih kalian, cuman nggak tahu itu posisi ngenal diri apa pahami diri, ya. Tolong dibaca lagi, searching lagi di Google mungkin ya, bisa dipahami lagi diri. Ya, kalau kita nggak paham, nggak kenal, maka nggak sayang dengan diri kita. Benar nggak? Nggak bakal sayang. Kalau kenali, pahami, bakal sayang dengan dirinya sendiri, ya. Mudah-mudahan DKV 1 semuanya kenali diri, pahami diri ya dengan baik. Oke, ini bisa dibaca. Nanti Bu Tere ini ya kasih materinya ya. Compassion, ini bela rasa. Membatasi perasaan terhadap orang lain sehingga dapat mengurangi personal distress ya. Ini antara stres atau tekanan pribadi. Iya. Bela rasa, ini ada sensitivity, ada simpati, empati, sharing, toleransi ya. Ini ada. Terus non judgment. Kita tidak boleh. Biasanya kita tuh gimana dengan kawan? Kalau kawan gini nanti langsung. Iya, ngejudge kawannya. Padahal tidak sesuai dengan apa yang kita judge tadi. Ya, critical inquiry. Ini berfokus pada kemampuan untuk bertanya secara mendalam. Mengevaluasi informasi secara objektif. Ini ada observasi, ada analisis, ya. Memperhatikan detail fakta, bukti secara cermat. Memecah informasi yang kompleks. Kalau kalian mengalami masalah yang kompleks, caranya seperti apa? Masalah yang kompleks, seperti apa? Ya dipecahkan informasi, misalnya mengalami masalah ya, masalahnya itu menurut kalian itu berat masalahnya. Jadi ini kalian harus memecahkan bagian-bagian. Mana dulu yang saya mulai? Tidak bisa sekaligus, benar nggak? Kalau kita lagi mengalami masalah dan masalah itu menurut kalian sangat berat. Mulainya dari mana? Ngelihat dulu masalah itu yang kalian bisa, tidak mungkin tidak ada yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Melihat dulu dari mana saya memulai dulu masalah ini. Bagian mana sih? Sehingga sedikit demi sedikit masalahnya bisa terpecahkan atau terselesaikan. Evaluasi, menarik kesimpulan, ya. Iya, ini kolaborasi guru BK dan kolaborasi guru dan guru BK ya. Ini untuk perencanaan programnya. Antara guru BK dengan guru ini sudah melakukan kolaborasi. Selama ini sudah melakukan kolaborasi. Ya, sudah melakukan kolaborasi. Mungkin belum begitu mendalam.
Semua guru itu perlu kolaborasi. Contohnya, di saat guru mapel menyampaikan materi di kelas, ada sebagian yang tidur, ada sebagian yang tidak memperhatikan, ada sebagian yang aktif. Kira-kira yang pingin disampaikan ke guru BK untuk mendapatkan pendampingan ini yang mana? Mendapat pendampingan. Tadi di kelas misalnya di saat yang ada yang tidur ya, ada yang cuek, nggak mau dengerin penjelasan, ada yang aktif di saat guru menyampaikan materinya, aktif atau nyambung. Kira-kira yang bakal kolaborasi yang disampaikan oleh guru mapel dengan guru BK di sini apa? Pengelolaan emosi yang seperti apa? Guru mapel menyampaikan kepada guru BK bahwa ada salah satu siswa yang di saat belajar itu dia tidur atau mengantuk. Mungkin guru BK bisa mendalami atau melakukan pendekatan atau bimbingan. Kenapa sih dia bisa tidur saat jam pelajaran? Ya. Jadi sekarang dengan kolaborasi ini, semua guru bisa melakukan pendekatannya. Dan kalian punya hak untuk mendapatkan itu. Jadi tidak usah takut ya. Kalau kalian mengalami hal apapun di saat belajar ya, kurang bersemangat ya, mengalami masalah ya, berceritalah. Mungkin dengan guru mapelnya, wali kelasnya ya, guru BK-nya. Silakan kalian sampaikan apa yang kalian alami. Oke. Ini untuk guru. Iya. Iya, mengenali peta emosi. Tadi kan sekilas Bu Tere sampaikan di awal ya. Di saat menangis, raut wajahnya seperti apa? Ayo, menangis mengeluarkan air mata enggak? Iya. Tertawa mengeluarkan air mata enggak? Iya. Tergantung situasi atau penyebabnya apa ya? Iya. Kalau marah, raut wajahnya seperti apa? Coba, kalau senyum. Kalau senang, ekspresi wajahnya seperti apa? Ini peta emosinya. Apa yang kalian rasakan? Senyumnya pokoknya. Walaupun gigi hari ini lupa sikat, pokoknya dibuka aja lah giginya biar kelihatan. Ya, saking senangnya. Aduh, hari ini saya dapat nilai 100. Karena bahasa Inggrisnya siapa? Yang Memeli. Hari ini ada janji dari Memeli. Siapa yang dapat nilai bahasa Inggrisnya 100? Ada rewardnya loh. Apa itu yang didapatkan? Rewardnya apa ya janji Memeli? Silver Queen yang besar. Senang gak? Dapat 100 iya, dapat coklat gratis iya. Berarti kan ya biarlah hari ini karena Pepsodent udah habis, tidak sikat gigi biar gak apa-apa. Keluarkan aja ya. Terus yang lagi sedih. Kalau sedih misalnya ya, contoh kehilangan orang yang paling kita sayangi. Semua bakal kehilangan, tapi mungkin waktunya belum pas, kita belum siap. Kira-kira apa yang ditampilkan? Nangis. Apa yang keluar? Gigi atau air mata? Air mata ya. Kalau gigi tadi kan senang, air mata kan berarti nangis, ya kan sedih. Oke, yang berikut apa lagi ya? Terharu. Terharu itu antara iya, senang dan iya, itu pokoknya samalah tadi ya, terharu. Aduh, kok bisa dapat 100 ya? Aduh, kok bisa dapat reward dari guru ya? Oke, itu namanya peta emosi. Kalian bisa nggak untuk memetakan emosi-emosi kalian? Nanti setelah ini, tolong jangan salah ini lagi ya. Di saat kecewa, sedih, tertawa sejalan-jalan. Itu udah beda ya. Iya, udah beda kalau ketawa ini sampai ketawa. Tapi yang kita alamin itu sebenarnya sedih. Ya. Tolong disesuaikan ya.
peta emosi memetakan antara marah, sedih, terharu, gembira ya, senang tadi. Tolong sesuai dengan porsinya. Iya, ini mengendalikan diri, self regulation, mengendalikan diri dengan memahami otak kita ya. Karena otak itu penting. Ya, Nak ya. Nih, yang memegang kendali. Harus otak tetap berpikir positif. Otak yang berpunya arti. Ya, ini tolong ya. Problem solving, regulation, self control, logik. Itu apa ya? Cerebellum and brainstem. Ya. Ini ada ya itunya. Ini menurut Dr. Dan Siegels. Ini orang mana nih? Bukan orang Indonesia tentunya, apalagi orang Bangka Belitung. Ya, dari nama aja agak unik. Ya, ini beliau menjelaskan dari 5 jari kita ini ya. Ini ada. Penting terus dijelaskan lagi pergelangan tangan. Ini tolong dipelajari ya. Tolong dipelajari. Jadi kalian di saat emosi marah itu muncul, tolong materi ini diingat kembali. Iya. Langkah-langkah menggunakan teknik saat kalau di sini anak marah atau sedih. Ini untuk kita marah atau sedih ya. Ajak anak membuat otak kanannya. Kita harus mengajak diri kita untuk membuat otak di tangan. Iya. Coba sekarang kepalkan tangannya semua, kepalkan tangan kanan. Coba tangan kanan, semua kepalkan. Kepalkan, ayo kepalkan tangan kanannya. Iya, kepalkan tangan kanannya. Iya. Ini maksudnya apa? Kita mengepalkan tangan kita. Iya, di saat apa tuh? Oke, misalnya ada seseorang yang memaksa untuk membuka ini. Terpaksa nih untuk membuka. Kira-kira diberikan oleh kalian atau tidak? Dengan terpaksa. Orang tuh datang, kira-kira kepalan kalian lebih kuat atau terlepas? Makin lebih kuat, iya. Jadi ini ya dengan ibu jari, ya silakan dibaca maksud dari mengepalkan tangan. Terus buka kepalan tangan. Iya. Buka kepalan tangan. Menunjukkan rasa marah tadi ya. Ya. Sekarang dia mulai diajak untuk membuka tangannya. Ya. Membuka tangannya seperti kalian. Ya. Menjelaskan bahwa kalian tuh harus bisa. Oh iya ya. Di saat kalau seandainya saya mengepalkan tangan, ya. Terbawa emosi, tidak bisa mengelola emosi, maka akan timbul hal-hal yang kita melukai diri kita. Tidak menonjok teman atau menonjok teman. Panjang urusan enggak? Kita menyakiti diri kita sendiri. Panjang urusan enggak? Panjang. Menyakiti diri sendiri. Panjang enggak urusannya? Panjang. Tidak sekolah, tidak belajar, malu keluar rumah. Benar enggak? Iya, oke. Itu adalah materi-materi yang yang disampaikan oleh peneliti ya. Ini mengendalikan diri dengan rumus tanya. Terima, amati, nikmati, yakini. Ini terutama untuk diri kita sendiri. Ya. Terima, tarik napas dalam-dalam. Ya. Biasa kita disebut apa?
Istighfar. Kalau kita marah, ada nggak teman-teman? Istighfar lah. Benar nggak? Kawan-kawan yang tidak dalam keadaan emosi, ya, yang tidak suasana hatinya lagi bagus, dia mengarahkan kita untuk bersabar atau untuk menghela napas, istighfar untuk tenang. Terus amati bagaimana reaksi di saat saya marah, rasakan marah, ya, di saat saya sedih. Apakah ini berlebihan atau tidak? Itu harus diamati. Ya, untuk apa diamati? Biar kita bisa mengendalikan, jangan sampai berlarut-larut. Nilainya kecil berlarut-larut, ujung-ujung semuanya hancur. Ya. Yang berikut, nikmati. Duduk dengan tenang kembali. Misalnya tadi kejadian emosi, tiba-tiba, ya, ini bisa dipraktekkan sendiri di rumah. Iya, betul, bagus. Ya, tenang, ya. Setelah istighfar tadi, duduk, diam, kita ngebayang, kok nggak ada guna ya kalau sampai segitunya marah. Tenang, kendalikan. Yakini bahwa kamu bisa mengendalikan emosi, berarti kamu lebih hebat. Saya lebih hebat dari emosi saya. Harus gitu. Jadi tidak perlu terjadi perkelahian, berantem dengan kawan, nggak perlu, nak. Ya, nggak perlu. Ya, kita nggak perlu sampai marah dengan kawan berlarut-larut, sampai di status-status sosial media itu bertebaran kemana-mana, ya. Ya cukup artis aja lah, ya, yang mereka itu di media sosial. Kalau kita tidak perlu media sosial untuk hal seperti itu, kita cukup dengan belajar aja, tahu bahwa diri, ya, ngelola emosi kita, yakini diri kita, fokus pada tujuan utama kita, ya. Emosi itu ada, emosi itu wajar. Tapi kita bisa mengendalikan emosi tersebut. Oke. Ya, setelah semua terkendali, tindakan atau respon positifnya. Ini respon positifnya. Ya. Saat kejadian, ini bisa dibaca ya. Bisa dibaca lagi. Emosi, respon tindakan. Emosi, jeda, respon tindakan. Roda pilihan ini, ya, silakan nanti masing-masing mempraktekkan itu ya, mempraktekkan dari roda emosi tersebut. Tarik nafas tadi ya, dari angka 1 sampai angka 10 ya. Ini, saya merasa, nama emosinya apa? Saat kamu ini, jelaskan perilaku yang muncul. Saya berharap, apakah kalian akan berlarut dalam emosi marah terus? Tidak. Iya, kita harus bisa mengendalikan dan harus memulai dengan hal-hal yang positif. Iya, ini. Respon tambah ability sama dengan responsibility. Ini. Nanti dibaca lagi. Kalau memang perlu penjelasan lebih lanjut, silahkan kita berdiskusi di sela waktu yang di luar jam pelajaran kalian ya. Ini nanti kita pelajari lagi untuk ini. Bernuansa sel. Ini memang banyak dari para ahli ya, tapi itu walaupun dari para ahli, semuanya tertuju pada diri kita sendiri. Iya. Kepalan tangan tadi sudah ya? Oke. Kepalan tangan sudah. Oke. Selesai materinya hari ini? Iya. Mudah-mudahan materi yang dari 7 jurus BK hari ini 1 jurus Bu Tere perkenalkan atau Bu Tere diseminasikan ke kalian bisa bermanfaat dan bermakna. Kelas kalian yang mendapatkan pertama, mohon ini bisa dibiaskan ke kelas-kelas lain. Kalian bisa bantu teman-teman di dalam kelas dan teman-teman yang di luar yang membutuhkan. Terutama kita harus bisa mengelola emosi diri sendiri dulu.
Ada yang mau bertanya dari materi kita hari ini? Tidak ada? Semua bisa memahami dengan baik? Bisa mempraktekkan dengan baik? Insya Allah, oke? Sudah selesai materi kita hari ini. Terima kasih atas waktu kalian hari ini. Sukses selalu untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.